Oke, kali ini kita kedatangan ROG Ali dengan kondisi mati total, tidak mau di siston ya. Di charger juga dia tidak ada lampu indikator yang menyala sama sekali. Nah, ini kerusakan klasik pada ROG Ali ya. Kondisinya matot, bisa jadi ada lampu indikator dan tidak ada indikator. Nah, ini unit seperti ini sudah datang ke 5 unit ya. Kita coba adaptor dulu. Nah, ini dia kondisi ampernya dan voltasenya juga tidak naik. Artinya power pada ROG ini ada masalah. Nah, ini unit yang kelima dengan kasus seperti ini ya. Ada unit yang tegangannya naik tapi ampernya tidak masuk ya. Ini kemungkinan ada masalah di blok powernya. Kita akan bongkar dulu motherboardnya ya. Kita cek. Kemungkinan ada masalah di bagian VBUS-nya. Nah, ini terdapat gembung ya pada selnya yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, baterai ini sepertinya mengalami kerusakan juga, tidak mau di charging. Nah, ini nanti kita akan bagusi baterainya, kita akan repair baterai ROG-nya. Oke, setelah kita lepas bagian-bagian part dari motherboardnya ya, controllernya kita coba colok lagi dan sama aja ya, tegangan tidak naik ya, artinya ada masalah pada motherboard utamanya. Lanjut bongkar ya. Oke, kita lepas dulu antenanya. Kita colok kembali sama aja ya. Oke, kita lanjut mengerjakan bagian di mesinnya atau motherboardnya. Kita cek dulu tersangka utamanya ya. Nah, kemungkinan ada di bagian ini. Seharusnya ini di bagian ini ada tegangan ketika dicolok adaptor ya. Tegangan yang pertama dialiri, komponen yang pertama dialiri adalah komponen bagian ini. Nah, ini di sini tegangan tidak ada sama sekali. Nah, untuk di bagian ini terdapat tegangan 5 volt. Nah, di sebelahnya tidak ada ya. Artinya kemungkinan IC OVP ini over volt protection-nya ya di bagian ini mengalami kerusakan, atau bisa jadi dia tidak dapat perintah untuk bekerja. Kemungkinannya ada dua ya, kemungkinan dia rusak atau dia tidak dapat perintah untuk bekerja. Oke, langsung aja kita eksekusi. Kita coba ganti dulu komponen yang OVP ini.
Oke, setelah SJ terpasang langsung aja kita tes ke LCD-nya langsung ya, karena kita colok sudah berhasil ke 20 volt. Nah ini dia, kita colok, tegangan sudah berhasil naik ke 20 volt, ampere perlahan juga naik, kita hidupkan. Nah ternyata ROG nya berhasil hidup kembali ya. Oke, ROG ini sementara kita menggunakan baterai dari unit lain hanya untuk mengetes hidupnya ya, karena baterai lamanya, baterai bawahnya sudah mati atau rusak ya, yang akan lanjut kita perbaiki. Nah kita lanjut langsung pengerjaan baterainya. Oke, ini kita kembali mengerjakan ROG Ali ini. Nah ini kita akan akses dulu BMS-nya. Mungkin BMS-nya sebelah sini ya. Oke, kita buka dulu BMS-nya. Oke, sebelum kita lanjut proses pergantian selnya, kita baca dulu kondisi baterai sebelumnya ya. Kita kasih power dulu untuk membaca chip pada baterainya. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Sel sebelah kiri bawah dari sel 1 sampai 4 menunjukkan ada kerusakan pada tegangan drop ya. Tegangannya ini turun, yang seharusnya dia paling rendah itu 3,6, 3,7 ya, paling rendah itu 3,5 volt. Nah ini sudah discharging sampai di bawah 1 volt, artinya beberapa sel ada yang mati, dan kita cek memang ada 2 sel yang rusak yang harus diganti, yang tidak bisa direkondisi lagi ya. Nah ini status baterai health-nya ini sebenarnya dinamis ya, nggak tetap, nggak statis, artinya dia tidak real. Dia menyesuaikan dengan FCC-nya yang ada yang sekarang ya. Oke, berikut inilah adalah kondisinya, jadi harus kita ganti selnya langsung ya. Oke, kita lanjut proses selanjutnya. Nah setelah kita melakukan pergantian sel baterai dan merakitnya, ternyata kita dapat kendala baru, analognya tidak mau ke kiri dan ke kanan, hanya atas bawah ya. Jadi kita sudah konfirmasi ke customernya juga mengatakannya ini kerusakannya sudah lama, jadi kita putuskan untuk mengganti analognya, dan customernya pun ingin menggantinya ya. Nah ini dia ROG Ali yang kita kerjakan dengan kerusakan, mati total, baterainya kembung, mengganti selnya 2 biji ya, ganti analog juga, ganti controller utamanya juga. Jadi ada sekitar 4 komponen yang dikerjakan. Nah, ini sudah on. Nah itu cuma layarnya agak redup ya, pengaturan brightness agak redup. Nah ini belum bisa kita akses, customernya belum mengasih pin ya untuk tester ya. Tapi ini sudah kita tes dan semua setelah customernya ngasih pin. Oke, ini berhasil kita perbaiki dan berhasil kita selamatkan, dan customer pun sudah menerima unitnya dengan baik. Bisa. Oke, sampai di sini dulu video kita. Buat kalian yang mau servis laptop bisa langsung datang ke store kita ya. Terima kasih.